Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silfitri Karina dengan NIM 0310193083 dari kelas Tadris Biologi 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu Critical Book Report atau CBR mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rabiah Apifah Daulay MPD. Adapun agenda yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengantar, ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, implikasi buku, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar. Di dalam pengantar ini yang akan saya bahas yaitu mengenai identitas buku. Ada identitas buku utama dan ada identitas buku kedua. Identitas buku pertama dengan judul buku Pengantar Statistik Pendidikan. Penulisnya Prof. Dr. Randus Anas Sudiono. Buku kedua dengan judul Statistik Penelitian untuk Pendidikan. Penulisnya Dr. Indra Jaya MPD. Selanjutnya yaitu mengenai ringkasan buku. Pada buku utama, buku ini terdiri atas 9 bab. Bab utama itu menceritakan tentang pendahuluan. Bab kedua menceritakan tentang masalah distribusi frekuensi. Bab ketiga membicarakan tentang masalah rata-rata. Bab keempat membicarakan tentang masalah penyebaran data. Bab kelima membicarakan tentang masalah hubungan antar variabel atau teknik analisa korelasional. Bab keenam membahas masalah perbedaan antar variabel atau analisis komparasional. Bab ketujuh membahas tentang tes dan tes KI kuadrat. Bab ke-8 membahas tentang contoh penggunaan tes. Dan bab 9 yang terakhir membahas tentang contoh penggunaan tes KI kuadrat. Pada ringkasan buku kedua, dalam buku kedua ini juga terdapat 9 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua populasi dan sampel, bab ketiga membahas tentang statistik deskriptif, bab keempat membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis, bab kelima membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif dengan satu sampel, bab keenam membahas tentang pengujian hipotesis asosiatif, bab ketujuh membahas tentang analisa regresi, bab ke-8 membahas tentang pengujian hipotesis kooperatif, dan bab yang ke-9 membahas tentang uji persyaratan analisis statistik parametrik. Yang akan saya bahas yaitu mengenai keunggulan buku. Jadi dalam keunggulan buku ini yang pertama dapat kita lihat dari keterkaitan antar bab. Keterkaitan atau keterpaduan antar bab dapat dikatakan baik apabila dari setiap paragraf dan setiap submateri yang disajikan merupakan materi yang berkaitan satu sama lainnya. Jadi dapat kita lihat dari buku utama, keterkaitan antar bab sangat jelas. Penulis menjelaskan poin-poin secara berturut, mulai dari pendahuluan tentang statistik pendidikan, berbagai contoh permasalahan statistik di dunia pendidikan, serta rumus dan contoh soal juga dibahas secara terkait. Sedangkan pada buku kedua, keterkaitan materi antar bab saling terkait. Bedanya dengan buku utama, buku pembanding ini lebih menjelaskan statistik dengan lebih terkhusus dalam penelitian pendidikan. Sedangkan buku utama lebih menjelaskan secara umum atau meluas tentang statistiknya dalam dunia pendidikan. Kemudian dapat kita lihat dari kemutahiran isi buku. Sebuah buku dikatakan mutakhir apabila materi sesuai dengan perkembangan ilmu, penggunaan contoh-contoh di dalamnya terkini atau aktual, dan menggunakan rujukan baru. Buku utama ini dicetak di tahun 2017. Jika dilihat dari tahun terbit bukunya, buku ini berarti konsep teori ataupun masalah yang terdapat dalam pembahasannya masih menyangkut dengan permasalahan yang saat ini masih terjadi. Kemutakhiran buku ini masih berlaku sampai sekarang. Semua teori yang dibahas dalam buku utama sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang nantinya akan memulai pembuatan penelitian dan menjadi seorang pendidik. Buku pembanding ini memiliki sampul yang sangat menarik, sehingga menarik para mahasiswa ataupun halayak umum untuk membacanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan buku. Yang pertama, yaitu tentang keterkaitan antar bab. Pada buku utama, saya tidak menemukan kelemahan keterkaitan antar bab pasal buku utama. Sedangkan pada buku kedua, pada dasarnya pembahasan dari buku ini sudah terkait. Namun buku ini
kurang baiknya ada pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, jika dilihat dari kemutahiran isi buku, kelemahan kemutahiran dalam buku utama ini terdapat pada bagian rujukan buku. Hal tersebut karena buku ini menggunakan buku lama sebagai rujukannya. Sama halnya seperti buku utama, buku kedua juga ada menggunakan rujukan dari buku lama. Hal tersebut yang membuat kurangnya kemutahiran pada buku ini. Buku kedua ini juga terbitan tahun 2010, yang mana ada kemungkinan konsep dan teori yang digunakan sudah ketinggalan dibandingkan konsep dan teori yang terdapat di zaman sekarang. Kemudian yang akan dibahas yaitu mengenai implikasi buku. Yang pertama itu implikasi terhadap teori atau konsep. Buku statistika pendidikan, implikasi atau keterlibatannya terhadap teori bisa dilaksanakan karena teori-teori yang dianggap mampu terlaksana sesuai dengan pembelajaran biologi di perkuliahan, yang memuat keterampilan proses meliputi keterampilan mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan, mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan hasil temuan secara lisan atau tertulis, menggali dan memilih informasi faktual dan relevan untuk menguji gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. Dengan membaca buku ini, seorang pembaca akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas tentang statistik pendidikan. Sedangkan dari buku kedua, statistik penelitian untuk pendidikan, implikasi atau keterlibatannya terhadap teori bisa dilaksanakan karena teori-teori yang dijabarkan buku merupakan teori-teori yang mampu terlaksana di satuan pendidikan. Karena hal tersebut merupakan hasil penelitian yang hasilnya bisa dikatakan positif dan inovasi yang didapatkan dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Itu implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Program pembangunan di Indonesia sangat tergantung pada penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan kebutuhan pembangunan. Dengan adanya statistik pendidikan, mahasiswa keguruan lebih mampu menguasai bagaimana cara menghitung data penelitian dalam materi biologi, sehingga tujuan dari jurusan kependidikan biologi dapat melahirkan guru-guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami perkembangan peserta didiknya agar tujuan dari pendidikan itu tercapai. Dengan adanya buku kedua ini, mahasiswa keguruan yang sedang mempersiapkan diri sebagai pendidik akan semakin tahu bagaimana mengaplikasikan statistik pendidikan untuk melakukan penelitian apa yang baik untuk menggunakan agar pembelajaran yang dilakukan lebih efektif, ditambah dengan inovasi-inovasi yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap analisis kritis mahasiswa. Buku utama ini menerangkan tentang definisi hingga contoh pengaplikasian statistik. Selain itu, buku ini juga membahas lebih dalam tentang pemakaian statistik dalam dunia pendidikan. Buku ini bisa menjadikan rujukan untuk perkuliahan keguruan lainnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di dalam buku ini, sehingga buku ini layak digunakan oleh pendidik sebagai salah satu referensi. Buku kedua ini menerangkan tentang statistik penelitian dalam dunia pendidikan agar penelitian yang dilakukan pembaca lebih mudah dan menyenangkan. Buku ini bisa menjadi rujukan seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang pendidik di sekolah. Terakhir itu ada penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan pada kritik buku utama dan buku kedua ini yaitu kedua buku ini membahas tentang statistik pendidikan. Perbedaannya, pada buku utama lebih membahas secara umum mengenai statistik dalam dunia pendidikan serta pengaplikasiannya ke dalam pendidikan itu sendiri. Sedangkan pada buku kedua ini membahas statistik pendidikan namun secara umumnya. Selain itu, buku pembanding juga membahas secara khusus statistik penelitian dalam pendidikan agar penelitian lebih mudah dan menyenangkan. Selanjutnya itu ada saran. Saran yang dapat saya ajukan untuk buku ini sebenarnya sudah terdapat pada kelemahan buku yang dijabarkan sebelumnya. Adapun sarannya yaitu agar penulis memutakhirkan rujukan, memperbaiki kaidah kebahasaannya, serta memperbaiki keterkaitan antar bab dalam buku tersebut, sehingga buku yang diterbitkan selanjutnya memiliki kualifikasi yang baik.
Sekian penjelasan dari saya. Saya sadar sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan review ini masih banyak kekurangannya. Harapan saya semoga review buku yang sederhana ini dapat memberi manfaat tersendiri bagi teman-teman pembaca sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.